generasi muda saat ini atau mahasiswa sekarang dikasih teks panjang, terus bisa nggak nyimpulkan dalam satu kalimat aja, atau mencari kata kunci dari satu paragraf itu, bisa nggak? Nah, itu memang harus bisa belajar dan bergiat sebenarnya untuk diri sendiri manfaatnya. Betul, untuk diri sendiri. Itu jadi supaya bisa berkembang dengan literasi. Terus Malay Writer and Cultural Festival, karena memang ruang lingkup yang ingin kita hadirkan festival ini itu skalanya secara skala global. Gitu. Betul. Jadi kita berupaya untuk menghadirkan penulis-penulis internasional maupun nasional untuk hadir ke Jambi, menuliskan narasi, menghidupkan kembali narasi-narasi yang terpendam, khususnya kan di Muara Jambi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Youngsters Jambi, apa kabar? Alhamdulillah kali ini kita bisa syuting lagi nih, olah-olah di episode yang sekarang ya. Dan kali ini kita bersama dengan seorang tokoh literasi. Bisa dibilang tokoh literasi ya Bang ya. Karena sudah bergerak, saya udah tahu betul beliau ini sebenarnya udah lama. Cuman beliau ini kemudian sempat eksis banget tuh tahun 2019 dulu. Saya ingat waktu ada festival komik gitu di Tempoa itu Bang ya. Nah, itu beliau itu muncul tuh di TV ada, di koran ada. Saya lihat betul Bang fotonya Bang. Ya kan? Dan inilah dia Bang Sean Popo. Apa kabar Bang Popo? Alhamdulillah sehat. Jadi masih sibuk-sibuk Bang? Masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Cuman dengan gerakan yang harus terstruktur, terukur. Lebih terukur lah ya. Lebih terukur. Udah tidak kurus lagi ya. Itu saya juga kena kalau kayak gitu. Jadi Bang Popo, ini kita udah lama betul Bang, udah ketemu. Udah hampir 10 tahun ya. Iya juga lagi ya. Ya 2015 Bang. 2015 kita yang di Anjungan Jambi. Di ini Bang. Di mana? Bundaran HI. Iya, Bundaran HI dong. Oh, Bundaran HI ya. Yang waktu asap-asap itu Bang. Oh, betul. Waktu itu kan di Jakarta. Betul. Jadi Bang Popo ini beliau ini dulu S2-nya di Universitas Indonesia. Satu alma mater gitu Bang. Satu alma mater. Tapi saya masih S1. Ada yang bilang Universitas Insyaallah katanya. Universitas Insyaallah berarti mereka pengen ke situ Bang. Iya. Berarti mereka ke situ. Nah, ada lagi yang beda Bang. Ada yang sebutnya UI Negeri. UI Negeri. Ada. Itu tempat saya. Oh, tempat Abang. Jadi Abang kesibukannya sekarang mengajar Bang? Ya, membersamai adik-adik lah. Membersamai adik-adik. Di UIN ya? Di UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, berarti Abang kesehariannya nih mengajar mata kuliah apa Bang? Mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan sastra. Oh, berarti banyak nih yang sudah dididik sama Bang Popo ini untuk mengembangkan sastra dan literasi Indonesia Bang ya. Di Jambi ini Bang ya. Iya. Termasuk adik saya Bang. Oh iya benar. Betul ya kan. Nah, Bang Popo. Nah, jadi Bang Popo ini kan saya lihat tuh eksistensinya tidak pernah padam. Waduh. Nah, mungkin kalau yang belum kenal Bang Popo berarti Anda mainnya kurang jauh ya. Waduh. Jadi Bang Popo ini aktif di komunitas literasi, terus juga 2019 ya Bang kita ketemu di ada enggak ya Abang waktu di Balai Bahasa tuh? Enggak ada ya? Di kantor bahasa. Iya, di kantor bahasa. Jambi. Iya. Acara itu yang pembentukan itu forum apa sih? Oh, forum itu ada. Ada. Saya mengikuti. Oh, mengikuti. Karena waktu itu posisi lagi di Sumatera Barat waktu itu. Istri sedang kerja di situ. Saya jadi secara fisik enggak hadir, tapi saya mengikuti. Tapi dari peristiwa budaya itu, peristiwa literasi itu. Saya kalau nginget-nginget tuh malu loh.
Adalah ya itu. Itu biasalah ada dalam gerakan tuh biasa Bang ya. Dinamika harus Dinamika, biasalah itu. Ria-ria tuh harus diciptakan. Tapi Bang, itu kan karena kita tuh saya ingat betul karena waktu itu Abang juga sedang 2019 tuh Gemulun lagi ini Bang ya, lagi giat-giatnya waktu itu ya. Gemulun waktu itu baru tahun kedua berdiri. Jadi memang sedang lasak-lasaknya lah. Sedang lasak-lasaknya. Nah, saya pengen ini deh Bang, pengen lihat pandangan Abang. Iya. Menurut Abang tuh gimana Bang pergerakan mengenai literasi lah, bagaimana perkembangan literasi di Jambi? Barangkali mungkin kalau saya tidak salah kemarin tuh ada data loh Bang, ada data bahwa sebenarnya literasi di Jambi ini sebenarnya kalau dikatakan rendah betul enggak lah, kan? Tetapi kita bukan yang tertinggi juga kalau dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nah kalau menurut Abang gimana nih Bang sejauh ini? Abang kan sudah banyak nih, mulai dari ada komik, Abang juga di film juga, kemudian aktif budaya. Menurut Abang tuh gimana tuh Bang perjalanannya nih untuk literasi di Jambi? Kalau dari perjalanan yang sudah saya ikuti, sebetulnya kalau mulai dari awal itu mulainya dari tahun 2009 kan. 2009 ikut giat-giat literasi, ke sastra, penulisan, pertunjukan, seni teater. Nah, akhir-akhir ini itu cukup rame. Artinya memang grafiknya itu bertumbuh terus. Tapi memang tidak seimbang dengan daerah lain. Yang kalau kita majunya satu demi satu, daerah lain 2 demi 2, 3 demi 3, 5 demi 5 gitu. 5 ke 5. Nah, tapi grafiknya alhamdulillah sudah semakin bertumbuh. Sudah banyak komunitas-komunitas, baik itu komunitas mendongeng, komunitas menulis, komunitas membaca. Dari perjalanan 2009 sampai hari ini itu lebih jauh, sangat baik. Cuma ya dengan catatan daerah lain juga lebih maju lagi daripada kita. Ini Bang, misalnya gini, kalau kita hitung dari jumlah ini Bang, Abang punya nggak datanya? Tapi saya nggak tahu, saya cuma menerka-nerka aja nih. Karena saya cuman mungkin entah saya yang memang kurang mencari atau memang karyanya tidak terkenal atau gimana. Keluaran-keluaran lah, publishing dari Jambi. Yang original dari Jambi ya, walaupun dia publishernya misalnya udah Kompas Gramedia atau apa, atau yang pokoknya yang gede-gede gitu, tapi dia yang asli Jambi itu dari tahun ke tahun meningkat nggak Bang? Terbitan buku ya? Iya, terbitan buku dari tahun ke tahun meningkat. Karena kita harus membedakan ada komunitas yang di dalam kampus dengan yang di luar kampus. Nah yang di dalam kampus itu grafiknya naik terus tuh. Tapi kalau yang komunitas naik, tapi dia naiknya tidak ya landai gitu. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Tapi kalau di kampus karena memang tuntutan hari ini itu pembelajaran atau perkuliahan harus berbasis ada outputnya, ada bentuk barang atau jasa yang dihasilkan, maka akhirnya akhir-akhir ini penerbitan buku khususnya di kampus-kampus itu meningkat. Tapi publishingnya dari kampus Bang? Dari macam-macam. Dari macam-macam juga. Jadi yang menginisiasinya itu memang mata kuliah menulis prosa misalnya. Nah itu mahasiswanya diminta untuk menghasilkan karya yang diterbitkan bebas, mau menerbitkan dari penerbit lokal Jambi ataupun penerbit nasional. Tapi rata-rata penerbit lokal Jambi lah. Itu berarti langkah yang cukup ekstrim menurut saya Bang ya. Ketika mahasiswa kan, maksudnya mahasiswa kemudian dituntut untuk mempublish karya prosa ataupun ini yang dipublish puisi gitu ya. Esai, semua harus publish. Itu sejauh ini seberapa efektif itu Bang? Sangat efektif untuk menghasilkan karya. Jadi lulusan-lulusan yang mata kuliahnya mendapatkan pernah menerbitkan buku itu
dari 100 mungkin ada satu orang yang memang jadi penulis. Oh, gitu. Jadi dari setiap angkatan pasti ada satu orang yang akhirnya menjadi penulis profesional. Oke. Hampir setiap angkatan itu minimal satu orang pasti ada dari hasil kerja di kampus. Nah, di komunitas juga ada, tapi kayaknya agak lambat karena memang di komunitas mungkin kegiatannya itu terbatas hanya sekali seminggu, dua kali seminggu. Beda betul. dengan di kampus yang memang menuntut output perkuliahannya penulisan atau penerbitan karya. Oke. Jadi gini Bang, kan itu jadi tadi dari komunitas memang pergerakannya jauh lebih lambat ya Bang ya, karena dibandingkan dengan kampus. Karena kan di kampus kan ya memang karena perkuliahannya mungkin mewajibkan. Gitu ya. Nah, tetapi apakah itu bisa kita jadikan ukuran Bang? Dalam arti begini, misal kalau yang di komunitas ini misalnya kemudian mereka berkembang dan lebih banyak penulis-penulis yang muncul gitu ya dari komunitas, apakah itu juga bisa dikatakan bahwa tingkat literasi kita udah meningkat? Atau kan seperti apa sih sebenarnya kita memandang tingkat literasi itu Bang? Saya jadi, ini bener nanya ya Bang, soalnya saya nggak tahu gitu kan orang ngukur tingkat literasi itu seperti apa gitu. Iya, ada beberapa banyak aspeknya sebenarnya. Yang paling penting itu adalah pemahaman terhadap teks itu sendiri. Pemahaman terhadap teks. Jadi mungkin kita bisa cek lah, atau kita bisa tes. Kalau generasi muda saat ini atau mahasiswa sekarang dikasih teks panjang, terus bisa nggak nyimpulkan dalam satu kalimat aja, atau mencari kata kunci dari satu paragraf itu, bisa nggak? Nah, kalau itu baru tingkat dasar pemahaman atas teks itu. Nah, kalau sudah dapat itu baru tahap yang keduanya, yaitu tahap yang berikutnya yaitu mengamalkannya. Berubah yang dari ide dalam bentuk teks itu menjadi satu aktivitas laku budaya, laku kegiatan, laku literasinya. Misalnya kopi, tentu ini kan berangkatnya dari teks, dari sumber pengetahuan asal usulnya, sejarahnya, baru kemudian terciptalah ini. Oh gitu. Sampailah dia ujungnya di buku resep dilihat gitu ya. Oh, kemudian dipraktikkan dan memunculkan dampak ekonomi. Iya. Oke. Berarti harusnya kalau saya bisa sedikit agak berpikir nakal Bang ya. Oke, itu yang penting itu. Iya, betul Bang. Misalnya gini, setahu saya contoh fakultas peternakan atau pertanian itu termasuk yang tertua di Jambi. Di Jambi, betul. Harusnya banyak teknologi muncul dari situ Bang. Iya, memang berdasarkan literaturnya. Literaturnya harus banyak dulu. Nah, misalnya tentang kayu bulian gitu. Ada enggak literatur dari kita? Banyak enggak literatur itu? Atau sumber-sumber pengetahuan bacaan-bacaan itu? Kan terbatas, faktanya kan terbatas. Tapi agak lebih mendingan daripada sebelum-sebelumnya karena kemajuan teknologi sekarang. Kita bisa mengakses perpustakaan yang di Leiden misalnya secara digital, baca buku digital, udah banyak bisa mencari informasi-informasi yang memang dulunya kita harus beli buku cetak itu, sekarang bisa. Jurnal-jurnal juga lebih luas bisa diakses. Iya. Betul. Kalau jurnal-jurnal saya percaya Bang, karena saya lihat kalau sekarang itu semua mahasiswa mau lulus harus jurnal. Harus nulis jurnal. Harus posting jurnal. Risetnya. Iya, gitu. Tapi kualitasnya nggak tahu ya. Karena ada tingkatan. Ada jurnal tidak terakreditasi, ada jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3 dan sampai Scopus yang paling tinggi. Nah, itu memang merepotkan sih sebenarnya untuk menyortir, memilah dan memilih artikel yang bisa dipercaya. Saya jadi pengen ngobrolin kampus. Ngobrolin kampus. Bener loh. Rindu mau kuliah mungkin itu. Harus Iya sih.
ambil doktoral itu. Waduh, magister dulu bang, Magister jangan dulu. langsung doktoral Oke. gitu. Apalagi sekarang ada itu loh bang, ada gelar doktor C gitu loh. Dokter candidat dokter Iya, dokter. atau dokter honoris causa. Oh kalau itu Ya. beda dong. Beda lagi. Kalau honoris causa udah jelas tuh, karena dia udah banyak kan, maksudnya udah digunakan lama. Mungkin saya udah apa ya, familiar lah dengan istilah dokter honoris causa. Ya, syaratnya harus jadi pejabat dulu. Betul. Bisa dikasih gelar sama Betul. universitas. Kalau honoris causa kan harus orang yang berpengaruh katanya. Orang yang berpengaruh, yang berkontribusi besar, katanya. Katanya, betul. Contohnya presiden misalnya, Presiden. menteri gitu ya. kan. Iya. Atau kepala BP, ya itulah pokoknya. Nah, jadi kalau ini bang, kalau menurut saya, menurut abang nih gini, saya mau tanya soal itu tuh, kandidat doktor C misalnya, doktor dalam kurung calon atau kandidat. Can, ya. Nah, dalam kurung kandidat. Nggak tahu ya, saya kan dulu mungkin entah saya yang ternyata kurang terliterasi tentang itu begitu, atau kenapa gitu. Atau itu tuh sebenarnya gelar akademik yang sah atau tidak sih bang? Oh, itu sebenarnya bukan gelar akademik, tapi itu kalau yang sedang menempuh doktoral itu bisa disematkan lah. Bagi gitu. yang bisa disematkan kandidat, tapi ya bukan honoris causa gitu. Itu memang itu anugerah apa, gelar penghargaan. Gitu. Kalau yang kandidat, misalnya Bang Amri lagi kuliah doktoral, ya untuk boleh lah disematkan doktor dalam kurung can dalam kurung nama kita. Gitu. Karena sedang menempuh doktoral. Tapi itu diperbolehkan dari Diperbolehkan. diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Karena justru yang tidak dibolehkan kita nempel-nempel dokter, walaupun besok mau sidang gitu kan. Hari ini nempelin dokter itu yang tidak boleh. Tanpa ada gitu. can. Kalau KH bang, kalau KH? Kiai Haji. Iya. Ya, itu disemarkan oleh pengikutnya mungkin. Oh gitu. Oke. Ya karena kenapa saya tanya sama Bang Popo, karena Bang Popo dosen bahasa Indonesia. Terus juga aktif di kegiatan literasi. Jadi wajar dong kalau saya nanya. Ya enggak Bang? Oh iya benar. Bang, jadi gini, Abang kan sudah aktif dari lama ya, dari 2009 Abang udah aktif Bang ya? Startnya awal mulanya dari 2009. Tapi katanya abangnya dulu teater ya bang? Iya teater. Nah, teater mana bang? Teaternya dulu teater air. Sampai sekarang masih teater air. Oh sampai sekarang. Teater air di eksis di Taman Budaya, aktif di Taman Budaya Jambi. Aktifnya waktu itu dari 2009 sampai 2014 lah. 2014. Oke. Setelah itu S2. Hijrah. Maka ketemu tuh kan? Kita ketemu. Sehingga nggak bisa main teater lagi sampai lulus. Baru setelah lulus 2017, 2018 bergiat di kayaknya di teater sudah banyak generasi-generasi muda yang baru masuk. Adiknya Bang Amri ikut giat teater itu, rasanya gerakan di teater sudah cukup lah. Sudah ada yang memanage. Nah sekarang kemudian di 2018 bersama teman-teman membentuk komunitas sastra atau komunitas literasi yang khusus untuk tulis menulis. Kayaknya di bidang itu yang di ruang yang itu kayaknya belum tersentuh oleh beberapa teman-teman di Jambi untuk tulis menulis khusus, komunitas khusus menulis. Iya, karena begini bang, saya setuju tuh. Komunitas tulis menulis ini ya mungkin kalau komunitas ngoceh udah banyak bang, ya. Kayak gitu nih kan, Mediawan nih kan komunitas ngoceh aja bang. Oke. Komunitas ngoceh. Jadi kalau tulis menulis ini memang saya kira ini hal yang penting karena di dalam satu peradaban menurut ini sepengetahuan saya bang ya, kalau dalam satu peradaban itu kan yang apa ya, generasi berikutnya untuk memahami suatu peradaban itu butuh yang namanya teks dan teks itu harus otentik, yang
apa yang memang betul-betul tertulis gitu. Misalnya kan kita salah satunya kan kayak kita mau membangun sejarahnya Candi Muaro Jambi gitu kan. Kan kita kan cari apa surat ising terus macam-macam gitu kan. Nah, makanya butuh tuh untuk suatu peradaban khususnya di Jambi yang memang bisa menulis seperti apa Jambi dari tahun ke tahun, dari perkembangannya dan sebagainya, yang mana itu nanti suatu saat akan menjadi artefak gitu kan ya. Betul. Saya kira ini Peradaban. ya betul, pencatat peradaban, karena peradaban itu nggak akan diketahui gloriousnya tuh seperti apa kalau tidak ada catatan sejarahnya. Betul. Hari ini yang kita lakukan ini menjadi catatan sejarah 100 tahun kemudian. Ya. Betul. Ya amin. Kalau rekamannya masih ada, kalau Google-nya masih hidup gitu. Betul, kalau servernya masih dibiayai. Masih dibiayai. Oke, Bang. Ini saya tuh ngundang Abang di sini karena tiba-tiba muncul di ini saya di beranda Instagram itu Malay Writer and Cultural Festival. Itu apa, Bang? Kita kata teman-teman kok sedikit nginggris gitu ya. Kita sengaja menggunakan bahasa Inggris Malay Writer and Cultural Festival karena memang ruang lingkup yang ingin kita hadirkan festival ini itu skalanya secara skala global gitu. Betul. Jadi kita berupaya untuk menghadirkan penulis-penulis internasional maupun nasional untuk hadir ke Jambi, menuliskan narasi, menghidupkan kembali narasi-narasi yang terpendam, khususnya Candi Muara Jambi itu, yang memang narasinya sangat luar biasa. Tapi kan hari ini kita sangat kesulitan mencari literatur atau bahan bacaan untuk mengetahui peradaban kuno Candi Muara Jambi di abad ke-7 itu. Dan melalui festival itulah harapan kita supaya bisa menjadi ruang atau wadah untuk bisa membesarkan sama-sama Candi Muara Jambi ini dan kebudayaan yang ada di sekitarnya, termasuk di seluruh provinsi Jambi dan kebudayaan Melayu pada khususnya gitu. Terdiri dari beberapa program. Apa aja tuh, Bang? Program-programnya? Malay Writer ini festival yang mungkin untuk orang Jambi khususnya ini memang tidak biasa ya, karena kita tidak ada panggung rigging yang besar-besar. Oh, jadi iya kadang-kadang orang mikir festival nih harus ada lampu kelap-kelip yang besar, sound system yang menggelegar gitu kan. Oke, kalau ini berarti gimana, Bang, konsepnya? Kalau ini kita konsepnya jadi ada 5 program utama. Main event kita itu ada Malay Stage. Malay Stage itu panggung Melayu kalau dalam bahasa dusun kita tuh. Itu akan menghadirkan pertunjukan tradisional Melayu dari berbagai rumpun Melayu. Dari bagian rumpun. Bagian rumpun. Nah, masuk dari Kalimantan, Sumatera, Brunei, Malaysia, Singapura, misalnya, sampai ke Filipina, Thailand. Nah, harapan kita nanti disitulah menjadi ajang pemersatu rumpun Melayu ini di dalam festival ini. Nah, kemudian ada emerging writer ini akan mengkurasi penulis-penulis muda nasional. Muda itu ya ukurannya 35 tahun ke bawah. Itu untuk diseleksi karyanya untuk ikut festival selama festival berlangsung tanggal 13 sampai 18. Nanti mereka akan hadir di Jambi. 18 apa nih, Bang? 13 sampai 18 Oktober tahun ini. Mereka penulis-penulis nasional yang sudah lolos kurasi akan mengikuti event ini dari awal pembukaan sampai akhir. Termasuk mengisi ruang-ruang diskusi yang akan kita buat, workshop menulis juga yang akan kita buat di Jambi. Yang ketiga ada workshop sastra. Workshop sastra itu workshop cerpen, workshop puisi, sama workshop seloko adat. Nah, seloko adat ini workshop ini pesertanya dari Jambi.
Oh Jambi aja. Dari Jambi, dari peserta anak-anak muda Jambi. Oke. Kemudian pembicaranya atau pelatihnya itu kita ambil dari penulis nasional, misalnya penulis cerpen atau puisi yang sudah nasional gitu. Dari luar, saya dari luar Jambi. Oke. Kalau Seloko tentu penuturnya asli Jambi ya dari datuk-datuk kita di Lembaga Adat Melayu Jambi. Kemudian yang keempat ada book review atau diskusi bedah buku. Bedah buku. Nanti ada beberapa karya-karya buku yang akan kita kurasi untuk kita bedah di Jambi. Mungkin bisa jadi bocorannya ini yang buku yang mau kita bedah itu buku Hamka karya Anwar Fuadi. Oke. Nah itu kemungkinan, dan beberapa buku-buku lokal juga nanti akan kita bedah bukunya, mungkin di sekolah caranya atau di kampus nanti untuk bedah buku. Lalu pidato kebudayaan. Pidato kebudayaan lomba. Kebudayaan bukan. Kebudayaan itu kita orasi ya. Orasi budaya. Oke. Menghadirkan insya Allah mudah-mudahan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kemenparekraf. Dirjen Kebudayaan untuk pembukaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno bisa hadir ke Jambi. Amin untuk ya. Membuat orasi budaya lah untuk penutupan malam penutupannya. Saat penutupannya itu. Oke, sebentar Bang ya, sebentar. Oke, izin Bang. Ini kita pindahkan sini Bang ya. Udah turun dia. Oke, jalan dewe. Oke, udah. Nah, oke Bang. Nah itu tadi kita berharap acaranya seru lah ya, lancar. Tapi bisa nggak Bang di spill ada nggak penulis yang dari nasional? Yang akan dihadirkan, akan dibedah, boleh tidak di spill? Ada yang udah pasti mungkin atau yang udah bisa di spill? Bukunya. Oh, selain yang tadi, selain yang Hamka ya, Buya Hamka. Iya, buku Hamka, cerpen novelnya karya Anwar Fuadi. Mudah-mudahan. Tapi ini kita sedang bernegosiasi. Sedang bernegosiasi dengan beberapa penulis. Ada dari penulis nasional juga dari Jambi. Namanya Berry Hana, dia berdomisili di Yogyakarta. Dia mengangkat latar Jambi, latar Kerinci, Merangin dan sekitarnya, mitos-mitos Kerinci Merangin itu dalam sebuah novel. Itu bukunya memenangkan sayembara Dewan Kesenian Jakarta. Ya pokoknya bukunya itu saat ini sedang naik daun lah di nasional. Nah kita juga akan berupaya untuk menghadirkan penulis Jambi itu, tapi kalibernya ada nasional, Berry Hana, untuk dibedah bukunya di Jambi. Selain itu, mungkin ada beberapa penulis top, penulis cerita anak dari UI juga ada. Ibu, saya lupa nama ibunya siapa, profesor di situ, profesor cerita anak juga akan hadir di sini. Kemudian redaktur sastra di Kompas, Putu Fajar Arcana. Putu Fajar Arcana juga mudah-mudahan bisa kita datangkan ke sini, dan beberapa pakar-pakar bahasa, linguistik, budaya dari Malaysia mudah-mudahan juga kalau berkenan. Kemudian ada beberapa diaspora Jambi. Itu nanti akan ada sesi khusus berbicara terkait dengan mungkin budaya kerja di sana untuk menjadi motivasi anak-anak Jambi khususnya, supaya mungkin tadi mainnya kurang jauh tadi. Supaya biar mainnya biar jauh gitu. Iya, betul. Jambi diaspora ada sesi itu. Mungkin tapi itu kayaknya di pra-event lah, bukan di pra-event ya. Di event utama. Jadi festival yang kita buat ini formatnya ada pertunjukan, ada diskusi. Dalam satu hari mungkin ada 5 sampai 8 tempat. Misalnya hari ini di sekolah ini ada diskusi buku, ada workshop, begitu. Selama 5 hari, 13, 14, 15, 16, 17, ya 17, 18 ya penutupan. Iya. Baru tuh.
Itu pakai lampu-lampu lagi tuh, Bang? Tidak ada pakai lampu-lampu. Pesertanya terbatas, harus registrasi. Selain Malay Stage semuanya gratis. Oke. Selain Malay Stage? Selain Malay Stage semuanya gratis. Mau ikut workshop penulisan sastra, mau ikut diskusi buku, mau ikut diskusi tentang, ada diskusi panel nantinya, ngomongin tentang lingkungan, ngomongin tentang cerita anak, ngomongin tentang macam-macam. Nanti ada 6 sesi diskusi panel itu. Itu gratis tapi tetap harus registrasi. Kalau yang Malay Stage tadi? Bayar. Tiketing Di Taman Budaya Jambi. Oh, di Taman Budaya. Oh, berarti di dalam teater. Di gedung Teater Arena Taman Teater Budaya Arena. Jambi. Setelah pementasan juga ada sesi diskusi bersama para maestro atau para penampil budaya Melayu setelah selesai pertunjukannya nanti. Jadi jadi beli tiketnya dapat nonton sekaligus dapat berinteraksi, berdiskusi dengan maestronya. Kita menyebutnya maestro. Keren. Itu Youngsters Jambi. Itu adalah pestanya anak-anak yang suka literasi. Tapi ya, ini Youngsters Jambi harus catat ya. Jangan berpikir kalau kegiatan-kegiatan yang kayak gini itu hanya untuk orang-orang yang udah emang itu mah nerd-nerd yang suka baca buku aja gitu. Betul. Iya dong, karena kan kita semua itu harus membuka wawasan lebih luas gitu ya. Betul. Bang Popo ya. Jadi yang Jambi juga kalau misal tertarik nih, tinggal kepoin di mana, Bang? Di media sosial kita, Malay Writer and Cultural Festival ada, atau pusat kebudayaan jambi.or.id. Kemudian di media sosial Instagram juga, di Pusat Kebudayaan Jambi ada juga. Atau di Instagram saya. Oke, berarti ditaruh di sini. Instagramnya Bang Popo. Nanti hati-hati loh, Bang. Nanti banyak yang collab gitu ya. Iya, syukur kalau dapat banyak collab berarti syukur dong, ya kan. Takutnya banyak yang DM macam-macam gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang collab itu yang ini apa namanya? Yang kita harapkan. Oh iya, tentu hal baik dan positif seperti ini harusnya itu digaungkan lebih luas lagi, ya kan Bang Popo ya. Betul. Sama seperti program ini kan. Asik. Iya. Ya kalau kita tuh olah-olah itu Bang, sebenarnya Bang kan mungkin ini kita jelasin di episode inilah ya. Kenapa namanya olah-olah Bang? Gitu kan? Olah-olah. Iya, jadi nama acara ini kan talk show jatuhnya Bang ya. Saya ketemu kemarin nama bahasa Indonesianya tuh gelar wicara. Itu duta bahasa banget ya. Ya, jadi gelar wicara ya, kita kan talk show sebenarnya. Jadi kenapa tuh namanya olah-olah tuh ada ininya Bang? Ada kepanjangannya. Bukan filosofi. Ini bukan filosofi tapi sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke kalau kita mau melarikan diri. Melarikan diri. Kalau olah-olah itu kan kalau dibalik jadi halo-halo. Oke. Makanya kita di sini kita menghadirkan komunitas-komunitas buat kita halo-halo gitu kan. Kita buat kenalin nih komunitas dan kegiatan-kegiatan positif di baliknya. Betul. Nah, karena Bang, sekarang itu kan banyak masalah. Salah satunya misalnya gangster kalau di Jambi itu ya. Betul. Terus juga ya macam-macam lah, judi online apa. Betul. Itu hal-hal yang negatif gitu loh. Nah, kita mencoba untuk memperkenalkan ini loh, ada yang kegiatan-kegiatan positif. Iya, ada salurannya. Betul. Jadi jangan dikit-dikit mau lari yang negatif mulu gitu. Betul, ya kan. Banyak kok. Larilah ke literasi ini, dijamin ketagihan gitu kan. Cuma memang harus dilatih ya Bang ya kalau literasi ya. Harus dipaksakan. Betul. Dari sekolah itu harus dipaksakan. Dari tingkat SMP mungkin mulainya, dari tingkat SD pun sudah mulai bisa. Itu harus diakrabkan, harus dipaksakan oleh guru. Mau tidak mau ya, cara belajar zaman Orde Baru Soeharto dulu ya cukup efektif kan. Maksa kita harus baca buku ini Ibu, ini Budi gitu. Harus dipaksa. Aduh Bang, jangan kayak gitu Bang. Soalnya ada yang pakai kampanye itu. Oh gitu. Iya. Aman. Buku pelajaran. Ya itu kan buku pelajaran. Makanya curang banget dia Bang. Dia membuka itu kan, membuka ingatan masa lalu dia. Iya, betul. Dan kita tunggu orangnya nanti di sini.
Buat ketawa-ketawa aja. Supaya bahagia ya. Iya. Lebih parah lagi. Ya, oke, kayaknya sampai sini dulu ya Bang ya. Oke, ini kita takutnya kepanjangan karena kita udah lama udah ketemu, nanti lebih panjang lagi bahaya Bang. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, lewat aja slow. Ada yang mau pesan, biasa aja nggak apa-apa di sini. Karena kita emang kayak gini, kita kan ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Nah, oke, balik lagi, Bang. Ini sebagai penutup aja Bang. Iya. Terkait dengan literasi dan untuk menyemangati lah anak-anak muda Jambi kita ini, kami nyebutnya youngsters Jambi. Nah, sedikit nih, saya mau nyentil nih. Kan kata orang, apa sih sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa Inggris. Sorry, bilangin nama dia orang tuh Bang. Kita itu walaupun sedikit-sedikit, seenggaknya ada belajarnya bahasa Inggris. Betul. Karena hidup kita sekarang tidak lagi sekedar ataupun sebatas dengan wilayah. Betul. Kita bisa keluar kemanapun, informasi bisa kemanapun. Betul. Makanya kita juga harus memahami bahasa asing juga supaya kita melindungi diri kita dari budaya-budaya negatif dari luar. Bener gak Bang? Betul. Jangan sampai kayak saya jadi nantinya. Khususnya orang Jambi ya, orang Jambi kayak saya, maksudnya ketika kuliah S2 itu kan bacaannya bahasa Inggris semua. Oh iya betul. Kalau di sana susah Bang ya. Harus bahasa Inggris. Review jurnal harus bahasa Inggris. Harus sumber utamanya, harus sumber aslinya. Betul. Yang udah usia ratusan tahun yang lalu. Betul. Dan itu bahasa Inggris. Iya, apalagi itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang ratusan tahun yang lalu Bang. Bahasa Inggris masih yang zaman arkais gitu, asli bahasanya itu memang agak. Iya, agak gelibet. Iya, kan orang Jambi yang kemudian kuliah di luar itu akan shock culture pasti. Iya, saya juga awal-awal gitu Bang, memang dua semester tuh aduh gitu. Tapi habis itu ya udah terbiasa. Nah, itu tadi karena harus dipaksakan. Dan juga ya itu tadi youngsters Jambi ya, tapi bukan gangsters Jambi ya. Youngsters Jambi itu memang harus bisa belajar dan bergiat sebenarnya untuk diri sendiri manfaatnya. Betul, untuk diri sendiri. Itu jadi supaya bisa berkembang dengan literasi. Nah, terus ini Bang, tadi pesan-pesan tadi untuk anak muda Jambi, dan juga mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin harapannya untuk para pemimpin kah atau orang-orang yang mungkin akan harusnya bisa untuk mendukung kegiatan Malay Writer and Cultural Festival ini. Silakan Bang. Ya, kepada apa tadi? Youngsters ya, itu beberapa event Jambi sudah punya beberapa kegiatan, event-event baik kebudayaan, literasi, dan itu coba ikuti gitu, coba datang ikuti, jangan hanya karena nilai kalau sekolah atau ke mahasiswa, tapi memang benar-benar ini menjadi panggilan jiwa. Cobalah, pasti sekali saja diikuti, insya Allah saya yakin bakalan ketagihan. Dan memang berat untuk langkah pertama, tapi yang berikutnya insya Allah mudah-mudahan bisa akan lebih rileks lagi. Temui beberapa komunitas yang memang sesuai dengan minatnya masing-masing. Apalagi khususnya untuk Malay Writer ini, kita juga akan mengundang banyak youngster Kota Jambi untuk memeriahkan, sama-sama duduk bersama. Kita akan diskusikan beberapa program-program, beberapa topik-topik yang mungkin nantinya akan melahirkan rekomendasi untuk para pemimpin kita. Kebetulan ini tahun politik, jadi momen Malay Writer, sebelum Malay Writer sebenarnya ada lagi, nanti akan ada Batanghari Literary and Cultural Festival, skalanya lokal, dan itu juga kita bisa manfaatkan untuk menemukan saripati kebijaksanaan yang bisa kita diskusikan, dan itu akan menjadi rekomendasi untuk para pemimpin di masa mendatang. Tentu kalau kepada penguasa atau kepada pemimpin saat ini, kebijaksanaan itulah yang kami butuhkan. Bukan uang, tapi banyak hal sebenarnya, kebijakan, kemudian fasilitas dalam bentuk yang macam-macam. Nah, untuk anak
teman-teman di sekolah, di kampus. Nah ini momennya untuk di tahun ini, momen politik, momen festival, ada festival Kenduri Suwarna Bumi, kemarin yang baru Batanghari Festival, dan banyak lagi yang akan datang. Dan ini coba rayakan itu dengan bersama-sama dan mengangkat kebudayaan Jambinya itu. Jadi jangan harus bangga dengan yang Jambi miliki. Khususnya kalau kita melihat lagi, menarik lagi sejarah Candi Muara Jambi, sebenarnya itu merupakan peradaban yang sangat besar di dunia karena merupakan satu universitas tertua. Begitu. Oke, itulah dia tadi Bang Sean Popo Hardi. Terima kasih. Terima kasih. Bang Popo. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi obrolan kita bareng Bang Popo. Jangan lupa untuk yang semua untuk follow kita di akun Instagramnya. Akun Instagram Mediawan yaitu mediawan_com dan juga di YouTube kita Mediawan ID. Di subscribe untuk YouTube-nya dan juga jangan lupa follow. Dan juga kalau mau kepoin, Mediawan juga ada websitenya di mediawan.com. Ya, itu banyak informasi-informasi menarik yang ada di sana. Sampai ketemu di olah-olah episode selanjutnya. Bye.